Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lina Bani Najah dengan NIM 430402000183 dari Prodi Psikologi Islam 2D akan sedikit membahas tentang tafsir ayat psikologi mengenai proses penciptaan manusia dan pertumbuhan dan perkembangan manusia. Sebagai tugas ujian akhir semester mata kuliah tafsir ayat psikologi. Masuk di bab pertama yaitu proses penciptaan manusia. Yang pertama, Quran Surat Al-An'am ayat 2, yang artinya, dialah yang menciptakan kamu dari tanah, sesudah itu ditentukannya ajal atau kematianmu, dan ada lagi suatu ajal yang ada pada sisinya, yang dia sendirilah mengetahuinya, kemudian kamu masih ragu-ragu tentang kebangkitan itu. Pendapat mufasir terkait surah Al-An'am ayat 2. Tafsir Al-Mukhtasyar atau Markas Tafsiriyat di bawah pengawasan Syekh Dr. Salih bin Abdullah bin Humaid, Imam Masjidil Haram. Hanya Allah lah yang menciptakan kalian. Dia menciptakan Adam dari tanah dan menciptakan manusia yang lain dari Adam dan menetapkan bagi setiap manusia waktu tertentu untuk menjalani kehidupan di dunia dengan menentukan ajal yang pasti berupa kematian dan kebangkitan. Allah juga menetapkan ajal lain yang hanya Allah yang mengetahuinya berupa permulaan hari kiamat dan kehidupan akhirat. Namun kemudian kalian meragukan janji dan ancaman Allah serta kuasanya untuk membangkitkan makhluknya. Munasabah surat Al-An'am ayat 2 yaitu surat Al-A'raf ayat 187 yang artinya sesungguhnya pengetahuan tentang kiamat itu ada pada Tuhanku, tidak ada seorang pun yang dapat menjelaskan waktu terjadinya selain Dia. Hubungan dengan psikologi. Pendapat saintis tentang penciptaan manusia. Sampai saat ini belum ada teori ilmu pengetahuan yang dapat menjelaskan secara langsung bagaimana penciptaan manusia dari tanah. Tetapi secara tidak langsung, beberapa teori yang berkembang tentang asal kehidupan menerangkan bahwa tanah berperan penting di awal proses. Kebanyakan teori asal kehidupan merupakan pengembangan konsep lama abiogenesis yang diartikan sebagai penurunan kehidupan dari benda mati. Sejak lama, abiogenesis dianggap sebagai konsep yang paling dapat diterima untuk teori asal kehidupan sampai kemudian hukum biogenesis atau omne vivum ex ovo sama dengan asal kehidupan dari kehidupan yang lain lebih populer seiring dengan perkembangan mikrobiologi modern. Pendalaman konsep abiogenesis umumnya mengkaji proses awal mula terbentuknya senyawa-senyawa kimia penting penyusun makhluk hidup seperti asam amino, protein, dan sebagainya sampai DNA secara alami tanpa ada kehidupan sebelumnya. Keberhasilan yang paling terkenal adalah teori suprimitif ketika percobaan Urey dan Miller pada tahun 1953 berhasil mensintesis molekul-molekul organik dari gas anorganik seperti metan, amonia, dan hidrogen pada kondisi yang disimulasikan seperti keadaan awal bumi terbentuk. Teori lain yang berkembang adalah primitif ekstraterestrial atau eksogenesis yang membahas kemungkinan asal kehidupan dari luar bumi. Perkembangan terakhir dengan perkembangannya studi tentang DNA, semakin banyak ilmuwan yang meyakini bahwa kehidupan hanya bisa terjadi dengan adanya desain yang pintar atau brilliant design dari seorang kreator. Yang kedua, surah Ali Imran ayat 59, yang artinya sesungguhnya misal penciptaan Isa di sisi Allah adalah seperti penciptaan Adam. Allah menciptakan Adam dari tanah, kemudian Allah berfirman kepadanya, "Jadilah seorang manusia," maka jadilah dia. Pendapat mufasir terkait surah Ali Imran ayat 59. Tafsir Al-Muyassar atau Kementerian Agama Saudi Arabia. Sesungguhnya penciptaan Isa alaihissalam itu bagi Allah sama seperti penciptaan Adam yang diciptakan dari tanah tanpa ayah dan tanpa ibu. Allah hanya berfirman kepadanya, "Jadilah kamu manusia," maka jadilah ia seperti apa yang dikehendakinya. Jadi, bagaimana mungkin kamu menganggap dia, yaitu Isa, sebagai Tuhan dengan alasan bahwa dia diciptakan tanpa ayah? Sementara mereka mengakui bahwa Adam adalah manusia biasa, padahal Adam diciptakan tanpa ayah dan tanpa ibu. Munasabah surah Ali Imran ayat 59 yaitu surah Al-Mu'minun ayat 14 yang artinya kemudian kami menjadikannya makhluk yang berbentuk lain. Hubungan dengan psikologi.
Pertama, yang tidak percaya sama sekali bahwa Isa lahir dengan tidak perantaraan bapa sehingga menuduh yang tidak-tidak, yaitu adalah orang Yahudi. Orang zaman sekarang yang terlalu terpesona oleh teori Darwin yang tidak mengakui manusia Adam sebagai manusia pertama pun boleh memahamkan. Yang kedua ialah penyadaran bagi orang yang oleh karena Isa tercipta dengan perantaraan roh Allah, yaitu kalamnya yang menjelma menyerupai diri sebagai manusia. Sebab itulah mereka menuhankan dia. Maka kalau karena kejadian yang luar biasa itu dia dituhankan, niscaya Adamlah yang terlebih dahulu mesti dituhankan. Kata mereka, Adam itu telah berdosa dan mewariskan dosanya kepada manusia, karena dia telah memakan buah yang terlarang. Untuk menolak penuhanan Adam itu, mereka mempertahankan suatu kepercayaan yang berada dengan agama, yaitu ajaran cinta. Ayat ini membantah kepercayaan yang ganjil itu. Lalu dijelaskan bahwa Allah yang Maha Kuasa telah menciptakan Adam dari tanah, tidak dengan memakai bapa dan tidak memakai ibu, dan lahirnya Isa bukan pula penembus dosa, melainkan seperti rasul-rasul Allah yang lain juga, diutus buat membimbing manusia menuju jalan yang digariskan Tuhan. Surah yang ketiga adalah surah Al-Fatir ayat 11 yang artinya, dan Allah menciptakan kamu dari tanah, kemudian dari air mani, kemudian dia menjadikan kamu berpasangan laki-laki dan perempuan. Dan tidak ada seorang perempuan pun mengandung dan tidak pula melahirkan melainkan dengan sepengetahuannya. Dan sekali-kali tidak dipanjangkan umur seseorang yang berumur panjang dan tidak pula dikurangi umurnya, melainkan sudah ditetapkan dalam kitab Lauhul Mahfudz. Sesungguhnya yang demikian itu bagi Allah adalah mudah. Pendapat mufasir terkait surah Al-Fatir ayat 11. Quraisy Shihab atau tafsir Al-Misbah. Allah menciptakan kita manusia dari tanah, karena bapak manusia atau Adam diciptakan dari tanah pula. Lalu Allah menciptakan manusia dari nutfah atau sperma, dan kemudian dijadikanlah manusia seperti laki-laki dan perempuan. Perempuan tidak akan mengandung dan melahirkan anak kecuali dengan sepengetahuan Allah. Seseorang diberi umur panjang atau pendek, semua itu telah tercatat dalam sebuah kitab. Munasabah surah Al-Fatir ayat 11 yaitu surah Ar-Ra'd ayat 8-9 yang artinya Allah mengetahui apa yang dikandung oleh setiap perempuan dan kandungan rahim yang kurang sempurna dan yang bertambah. Dan segala sesuatu pada sisinya ada seukurannya, yang mengetahui semua yang gaib dan yang nampak, yang maha besar lagi maha tinggi. Pengaplikasian dalam kehidupan sehari-hari. Menjelaskan bahwa kita diciptakan berpasangan antara laki-laki dan perempuan. Dari ayat ini, peringatan untuk pasangan di zaman sekarang yang sudah bermunculan pasangan sesama jenis. Apapun yang disembunyikan oleh manusia, Allah pasti akan tahu. Allah mengetahui rahasia apapun yang disimpan oleh manusia, dan Allah sudah memiliki jadwal bagi manusia untuk hidup dan meninggal, yang tertulis dalam kitab Lauhul Mahfudz. Daftar kematian manusia adalah rahasia Allah. Untuk mempersiapkan bekal, ada baiknya mulai dari sekarang kita meningkatkan kualitas ibadah kita. Berbaiklah kepada Allah dan sesama makhluk Allah, dan meningkatkan frekuensi membaca Al-Quran. Masuk pada bagian 2 yaitu pertumbuhan dan perkembangan manusia. Yang pertama, Quran Surat Al-Mu'minun ayat 12-14 yang artinya, dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dari suatu saripati yang berasal dari tanah, kemudian kami jadikan saripati itu air mani yang disimpan dalam tempat yang kokoh yaitu rahim, kemudian air mani itu kami jadikan segumpal darah, lalu segumpal darah itu kami jadikan segumpal daging, dan segumpal daging itu kami jadikan tulang belulang. Lalu tulang belulang itu kami bungkus dengan daging. Kemudian kami jadikan dia makhluk yang berbentuk lain. Maka Maha Suci Allah Pencipta yang paling baik. Pendapat mufasir terkait surah Ali Imran ayat 59. Tafsir Al-Muyassar atau Kementerian Agama Saudi Arabia. Sesungguhnya penciptaan Isa alaihissalam itu bagi Allah sama seperti penciptaan Adam yang diciptakan dari tanah tanpa ayah dan tanpa ibu. Allah hanya berfirman kepadanya, jadilah kamu manusia, maka jadilah ia seperti apa yang dikehendakinya.
Jadi, bagaimana mungkin kamu menganggap dia, yaitu Isa, sebagai Tuhan dengan alasan bahwa dia diciptakan tanpa ayah? Sementara mereka mengakui bahwa Adam adalah manusia biasa, padahal Adam diciptakan tanpa ayah dan tanpa ibu. Munasabah ayat Quran Surah Al-Mu'minun ayat 12-14, yaitu Quran Surah Al-Hijr ayat 26, yang artinya, dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia, yaitu Adam, dari tanah liat kering yang berasal dari lumpur hitam yang diberi bentuk. Pengaplikasian dan korelasi dengan ilmu psikologi. Perilaku yang mencerminkan Surah Al-Mu'minun ayat 12-14. Yang pertama, mengagungkan dan memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menciptakan manusia. Yang kedua, menambah iman kita kepada Allah yang telah menurunkan Al-Quran yang tidak ada keraguan sama sekali. Yang ketiga, proses penciptaan manusia adalah ilmu yang bisa kita dapat dari Al-Quran. Semua itu adalah kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sudah dibuktikan oleh ilmu kedokteran modern. Sebagai manusia, siswa kita mau terus belajar dan meneliti agar mendapatkan hikmahnya. Yang keempat, tidak boleh sombong karena hanya Allah yang besar. Yang kelima, menggunakan sisa hidup untuk kegiatan yang bermanfaat, karena hidup yang memberikan Allah dan kita tidak tahu sampai usia berapa kita diberi kesempatan hidup di dunia. Yang keenam, tidak durhaka kepada orang tua, khususnya ibu, karena dulu kita berada di rahimnya selama 9 bulan. Korelasinya dengan ilmu psikologi di sini yaitu manusia terintegrasi dari unsur jiwa dan raga. Kedua unsur tersebut membutuhkan makanan dan asupan agar terlahir manusia-manusia yang bertakwa. Melalui jiwa, manusia dapat menggerakkan perilakunya pada hal yang baik dan buruk. Agar jiwa senantiasa bergerak dalam membimbing pada perilaku yang baik, maka ia harus dikelola dengan pesan dakwah Tauhidullah. Tauhidullah adalah
mengesahkan Allah Subhanahu wa taala baik dalam konsep penciptaan, pemilikan dan kebergantungan manusia kepadanya. Dari ketiganya akan membentuk jiwa-jiwa manusia yang sehat, ikhlas, optimis dalam menghadapi dinamika kehidupan, senantiasa positif dan bahagia dalam menerima sanatullah yang telah menjadi ketetapannya. Oleh karena itu, pesan tauhidullah menjadi pesan pembentuk jiwa manusia agar menjadi orang-orang yang berakhlak mulia. Yang kedua ialah surah Al-Hajj ayat 5 yang artinya, "Wahai manusia, jika kamu meragukan hari kebangkitan, maka sesungguhnya kami telah menjadikan kamu dari tanah, kemudian dari setetes air mani, kemudian dari segumpal darah, kemudian dari segumpal daging yang sempurna kejadiannya dan yang tidak sempurna, agar kami jelaskan kepada kamu dan kami tetapkan dalam rahim menurut kehendak kami sampai waktu yang sudah ditentukan. Kemudian kami keluarkan kamu sebagai bayi, kemudian dengan berangsur-angsur kamu sampai kepada usia dewasa. Dan di antara kamu ada yang diwafatkan dan ada pula di antara kamu yang dikembalikan sampai usia sangat tua atau pikun, sehingga dia tidak mengetahui lagi sesuatu yang telah diketahuinya. Dan kamu lihat bumi ini kering, kemudian apabila telah kami turunkan air hujan di atasnya, hiduplah bumi itu dan menjadi subur dan menumbuhkan berbagai jenis pasangan tumbuhan yang indah." Pendapat mufasir terkait surah Al-Hajj ayat 5. Muhammad Quraisy Shihab. Wahai manusia, apabila kalian ragu akan kebenaran pembangkitan kami terhadap kalian dari kematian, maka sebetulnya dalam proses penciptaan kalian terdapat bukti tentang kekuasaan kami untuk melakukan hal itu. Kami mula-mula telah menciptakan asal-usul kalian dari tanah, lalu dari tanah itu kami menciptakan air mani yang pada gilirannya kamu ubah menjadi segumpal darah padat. Segumpal darah padat itu pun kemudian kami jadikan sepotong daging yang ada kalanya berbentuk manusia atau tidak, untuk menerangkan kekuasaan kami dalam menciptakan sesuatu secara berangsur-angsur. Setelah itu, ada kalanya kami membuat kandungan itu gugur menurut kehendak kami, ataupun meletakkan di dalam rahim hingga kandungan menjadi sempurna hingga kami mengeluarkan kalian dari perut ibu dalam bentuk bayi. Kalian yang masih bayi itu kemudian kami pelihara hingga sempurna kekuatan fisik dan akal pikirnya. Setelah itu, di antara kalian ada yang dimatikan oleh Allah dan ada lagi yang dipanjangkan umurnya hingga usia lanjut dan pikun yang tidak mempunyai daya untuk mengetahui sesuatu lagi. Barang siapa yang mula-mula menciptakan kalian dengan cara seperti itu, tidak akan ada yang dapat membuatnya, tidak mampu untuk mengembalikan kalian lagi. Selain bukti itu, ada bukti lain yang menunjukkan kekuasaan Allah untuk membangkitkan kalian, yaitu bahwa bumi yang kalian dapati kering kerontang itu apabila kami turunkan air akan memeliharakan tanda kehidupan, bergerak, mengembang, permukaannya meninggi akibat air dan udara yang menyela-nyelanya, dan akhirnya memunculkan berbagai jenis tumbuhan yang indah, memukau dan membuat senang siapa saja yang melihatnya. Yang kedua, surah Ali Imran ayat 59, yang artinya, sesungguhnya misal penciptaan Isa di sisi Allah adalah seperti penciptaan Adam. Allah menciptakan Adam dari tanah, kemudian Allah berfirman kepadanya. Pengaplikasian dalam kehidupan sehari-hari dan korelasi dengan ilmu psikologi menjelaskan bahwa proses kejadian manusia dan tumbuh-tumbuhan sebagai bukti yang nyata adanya kebenaran akan datangnya hari kiamat. Artinya, sebagai khalifah Allah di bumi, manusia harus selalu bersikap waspada, hati-hati, dan mawas diri agar tidak terjerumus ke dalam perbuatan maksiat. Sebagai muslim, kita harus meyakini bahwa hari kiamat itu benar-benar ada dan Allah Subhanahu wa taala berkuasa dalam segala sesuatu. Kita juga harus meyakini tidak ada satupun kesulitan bagi Allah Subhanahu wa taala. Allah mampu menciptakan manusia, yaitu menghidupkan dari benda yang mati, dan mampu mematikan manusia, menjadikan sesuatu yang hidup menjadi mati, serta mampu pula membangkitkan manusia setelah kematian. Perbuatan di alam dunia ini kelak akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Oleh karena itu, sebagai muslim, kita harus berhati-hati terhadap perilaku yang kita lakukan. Kita juga diperintah untuk tidak boleh menyombongkan diri, sebab manusia pada hakikatnya berasal dari nutfah atau setetes air mani yang merupakan sesuatu yang menjijikan. Jadi tidak ada alasan bagi manusia untuk menyombongkan dirinya. Korelasi dengan ilmu psikologi di sini yaitu
Pilihan yang dilakukan manusia turut menentukan bagaimana perkembangan psikologis dan kepribadian yang dimilikinya. Yang kedua yaitu surah Al-Alaq ayat 1-2 yang artinya, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Pendapat mufasir terkait surah Al-An'am ayat 2. Tafsir Al-Mukhtasyar atau Markas Tafsiriyat di bawah pengawasan Syekh Dr. Salih bin Abdullah bin Humaid, Imam Masjidil Haram. Hanya Allah lah yang menciptakan kalian. Dia menciptakan Adam dari tanah dan menciptakan manusia yang lain dari Adam, dan menetapkan bagi setiap manusia waktu tertentu untuk menjalani kehidupan di dunia dengan menentukan ajal yang pasti berupa kematian dan kebangkitan. Allah juga menetapkan ajal lain yang hanya Allah yang mengetahuinya, berupa permulaan hari kiamat dan kehidupan akhirat. Namun kemudian kalian meragukan janji dan ancaman Allah serta kuasa. Surah yang ketiga adalah surah Al-Fatir ayat 11 yang artinya, dan Allah menciptakan kamu dari tanah, kemudian dari air mani, kemudian Dia menjadikan kamu berpasangan laki-laki dan perempuan. Dan tidak ada seorang perempuan pun mengandung dan tidak pula melahirkan melainkan dengan sepengetahuannya. Dan sekali-kali tidak dipanjangkan umur seseorang yang berumur panjang dan tidak pula dikurangi umurnya, melainkan sudah ditetapkan dalam kitab Lauhul Mahfudz. Sesungguhnya yang demikian itu bagi Allah adalah pengaplikasian dan korelasi dengan ilmu psikologi. Di surah ini, di ayat ini kita diperintahkan untuk menyebut dan menyertakan nama Allah dalam setiap kegiatan, karena dengan cara ini keimanan seseorang akan meningkat karena segala aktivitas yang dilakukan murni karena Allah Subhanahu wa taala. Korelasi dengan ilmu psikologi di sini yaitu Allah menciptakan manusia sebagai makhluk sempurna yang diberikan potensi yang luar biasa yaitu akal. Allah memerintahkan manusia untuk menggunakan akal pikiran dengan sebaik-baiknya melalui proses Iqra, sebagaimana disebutkan pada awal surah Al-Alaq. Apabila ditafsirkan, kata Iqra ini sangat luas sekali maknanya, setidaknya dapat dipahami dalam kandungannya memberikan proses dasar pendidikan bagi manusia dengan mengembangkan kemampuan akalnya atau intelektual. Kesimpulannya, proses penciptaan manusia diawali dari saripati makanan yang dikonsumsi yang bersumber dari tanah, kemudian dijadikan nutfah yang bercampur, yang disimpan dalam tempat yang kokoh yakni rahim, yang memiliki struktur yang mampu melindungi janin. Kemudian nutfah yang bercampur itu dijadikan segumpal darah yang mirip kecebong yang menempel pada dinding rahim. Lalu segumpal darah itu dijadikan segumpal daging yang ukurannya kecil sehingga bisa dikunyah, dan segumpal daging itu dijadikan tulang belulang lengkap dengan urat-urat sarafnya. Lalu tulang belulang itu dibungkus dengan daging. Kemudian disempurnakan penciptaannya dengan ditiupkan roh ke dalamnya sehingga menjadi makhluk yang berbentuk lain yakni manusia yang memiliki karakter istimewa dibanding makhluk yang lain. Maka Maha Suci Allah, pencipta yang paling baik dari para pencipta yang lain. Hakikat penciptaan manusia menurut Al-Quran ialah sebagai khalifah, yakni sebagai pengganti Allah di muka bumi ini. Menurut Ahmad Mustafa Al-Maraki, penciptaan manusia pada surat Al-Alaq bahwa Allah menciptakan manusia dari segumpal darah. Kemudian mengajari manusia dengan perantara kolam. Kemudian membekalinya dengan kemampuan menguasai alam bumi dan menguasai apa yang ada padanya untuk kepentingan umat manusia. Menurut Ibnu Katsir, penciptaan manusia merupakan rahmat pertama yang diberikan Allah kepada para hambanya dan nikmat pertama yang diberikan Allah kepada mereka. Kemudian Allah mengajarkan mereka sesuatu yang tadinya tidak diketahui menjadi tahu. Maka Allah mengangkat dan memuliakan mereka dengan ilmu pengetahuan. Menurut Abu Din, proses penciptaan manusia bertujuan untuk memberi kesadaran kepada manusia bahwa dirinya adalah makhluk yang diciptakan oleh Allah, dan selanjutnya ia harus mempertanggungjawabkan perbuatannya kelak di akhirat. Kesadaran ini selanjutnya diharapkan dapat menimbulkan sikap merasa sama dengan manusia lainnya, rendah hati, beribadah, dan beramal salih. Dalam proses perkembangan dan pertumbuhan manusia, semuanya telah tertulis dan dijelaskan dalam ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala.
Allah menciptakan manusia dari tanah, bahwa pada hakikatnya manusia itu diciptakan dari tanah. Sebab setetes mani yang merupakan asal kejadian manusia itu berasal dari makanan manusia yang bersumber dari tanah, dan selalu meningkatkan dan meyakinkan kita kepada Allah, bahwa tidak ada suatu pun kesukaran bagi Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala mampu menciptakan manusia atau menghidupkan sesuatu dari benda yang mati, dan mampu mematikan manusia atau menjadikan sesuatu yang hidup menjadi mati, serta mampu pula membangkitkan manusia setelah kematian atau menghidupkan kembali sesuatu yang telah mati. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.